Bonjour, nama gue Joe aka Sasuke, dan kali ini aku sedang bersedih brutal guys. Ada suatu kabar duka yang gue tahu kalian pun udah tahu dari hari kemarin. Kabar ini trending banget, trending di Twitter, trending di Facebook, trending di YouTube, dan bukan cuma trending di komunitas VTuberan, tapi ini lumayan trending juga di komunitas gamers, di komunitas streamer konvensional kayak misalnya si Pokimane dan streamer-streamer Twitch yang lain. Dan di Indonesia sendiri, kabar ini sampai diposting sama Tempo anjir. Gue jadi kebayang ada bapak-bapak sekitar umur 50 tahunan minum kopi sambil ngerokok, sambil baca koran digital. Gaugura, siapa ini ya Gaugura? Terus akhirnya dia jadi tahu tentang VTuberan. Ya, kabar itu tentang Gura yang cabut dari Hololive. First of all, gue gak nyangka dia bakal cabut. Beneran, serius, gue gak nyangka dia bakal cabut. Ya, gue tahu bulan-bulan sebelumnya, sebelum dia cabut, itu banyak desas-desus kalau misalnya Gaugura bakal graduate. Karena si Gura banyak ngasih hint kalau dia bakal graduate. Misalnya aktif di Twitter yang lamanya sebagai persona yang sebelumnya sebelum Gura, yaitu si Senzawa. Terus pemilihan lagunya saat dia konser. Terus the fact that dia jarang banget aktif streaming bulan-bulan belakangan ini. Dan masih banyak lagi hint yang si Gura berikan. Tapi gue gue gak bakal nyangka kalau dia bakal graduate, karena banyak things in consideration. Kalau misalnya dia itu the face of virtual YouTuber, dia itu sangat iconic anjir. Saking iconicnya, lo ketik sekarang juga di Google Shark Girl, atau misalnya bahasa Indonesianya cewek hiu, yang keluar pasti si Gura. Itu 100% pasti dia. Gura itu kalau misalnya di basketball, di permainan basket itu LeBron James. Kalau misalnya di UFC, dia itu John Jones. Dia itu kayak top dognya Hololive anjir. Dari gue sendiri kenapa gue bersedih, alasannya jelas, karena gue nonton Gura. Gue nonton streamnya, gue kadang-kadang nonton VOD-nya juga. Dan gue yakin kalian pun sama. Dan untuk kalian yang punya oshi-oshi yang lain, atau khususnya dari Jepang kayak si Picora, Miko, apa kalian nonton streamnya? Enggak kan? Karena mereka ngomong bahasa Jepang. Sebagian besar cuma lihat dari klip-klipnya aja. Gue pun sama. Gue punya beberapa oshi selain Gura yang gue suka, kayak misalnya si Pecora. Tapi gue gak nonton streamnya karena gue gak ngerti bahasa Jepang guys. Bahasa Jepang gue ngerti cuma ike kemochi doang. Abis itu gak ada. Dan bukan cuma gue yang gak mau lihat Gura graduate. Gue yakin sebagian banyak kalian pun juga. Kenapa? Karena gue pernah posting cuma bercanda doang. Ada foto si Gura. Terus gue kasih caption, ini VTuber yang katanya mau graduate. Dan bisa kalian lihat di komentar-komentarnya, orang-orang langsung pada sensitif. Itu nandain bahwa orang-orang gak mau lihat Gura itu graduate. Tapi ya gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Sebelum gue yaping berkelanjutan, gue mau kasih kalian official statement dari Hololive mengenai Gura graduation. Ini untuk official statementnya, bisa kalian lihat sendiri ya. Ini template-nya sama, isinya pun gak jauh beda sebenarnya. Dan alasan kenapa Gura graduate pun sama kayak VTuber-VTuber yang sebelumnya graduate, yaitu perbedaan visi antara manajemen Hololive dan virtual YouTubernya sendiri. Dan sebenarnya hal ini yang buat gue rada kesal sebenarnya sih, karena alasannya sama dari kemarin, berarti something wrong in that management gitu. Dan bukan cuman gue yang kesel, semua orang di Twitter hampir kesel juga. Kalau si Yago nge-tweet apapun kayak congrats Gura bla bla bla, kalian lihat di komentarnya mereka kayak nanya-nanyain si Yago, what the fuck happened bro, fix your company, get shit together bro, kayak gitu-gitulah. Dan gue lihat orang-orang frustasi kayak gitu, itu sangat valid karena alasannya itu aja. Dan informasi yang diberikan dari cover sendiri pun dikit, secuil kayak upil. Jadi orang pada marah-marah, mereka itu cari sesuatu untuk blame, pinpoint something to blame, tapi mereka bingung mau nyalahin ke siapa. Karena lihat si Gura graduate, mereka pun di sisi yang lain kita harus respect terhadap keputusan si Gura ini. Karena gue yakin alasan kenapa si Gura graduate itu bukan cuma satu hal, bukan cuma karena perbedaan visi, pasti banyak hal-hal yang kita gak ketahui di belakang layar. Dan itu kenapa banyak banget spekulasi orang-orang terhadap hal ini. Sekarang orang-orang pada cari tahu sendiri. Sekarang orang-orang pada kepo, bahkan Cover Corp, perusahaan Cover Corp itu diliatin investornya siapa aja sih. Siapa investor yang lumayan gede megang sahamnya, dan mungkin investor itu ngaruh ke kebijakan Hololive yang jadi sekarang. Kebijakan yang bikin idol-idolnya gak nyaman. Dan BTW itu tuh spekulasi paling kuat ya sampai sekarang. Sampai si Coefficient pun nyinggung tentang hal itu di videonya. BTW ini videonya please tonton, dia opininya bagus banget menurut gue. Gak kayak YouTuber yang lain yang cuma ngeberitain doang. Guys, Gura cabut, Gura Hololive, that's crazy. Habis aja videonya. Dan ketika gue lihat berita ini di Facebook, ada hal yang lucu anjir.
Orang-orang di Facebook naikin drama yang sangat dulu banget, gorengan yang sudah melempem, drama prasejarah, yaitu tentang drama Yofi dan fanbase-nya Gura. Jadi basically dulu pernah ada Gura, Yofi, dan VTuber-VTuber Jepang. Mereka main game namanya Among Us. Dan karena Gura ngomongnya bahasa Inggris dan VTuber Jepang jelas ngomongnya bahasa Jepang, ada language barrier yang bikin si Gura jadi agak kurang lah mainnya. Dan di sana kebetulan ada Yofi, yang kita tahu Yofi itu bisa bahasa Inggris dan bahasa Jepang gitu. Tapi di stream tersebut si Yofi itu gak menjembatani antara si Gura dan VTuber Jepang. Itu kenapa fans-fansnya si Gura pernah tuh agak sedikit berkecamuk drama dengan Yofi. Dan menurut gue itu drama yang lama banget. Itu hal bodoh kenapa ini diangkat lagi anjir. Dan ada postingan lain di Facebook yang lumayan ngakak. Gak ngakak sih, sorry, maksud gue ya lumayan unik lah. Yaitu tentang postingannya nih, maskot Holo Graduate langsung anjlok saham cover coy, gila. Terus dia ngeliatin saham cover yang memang lagi turun ya, turun 10%, lumayan. Sebenarnya gak ada masalah tentang postingan ini sih, tapi di posting ini kayak ada pesan terselubung kalau misalnya Hololive itu bakal hancur kalau gak ada Gura. Yang mana ya gak gitu juga, karena ya kalau kita lihat perusahaan sebelahnya itu turun juga sahamnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah Gura cabut mempengaruhi nilai saham dari Cover Corp? Betul, itu ngaruh akan sangat munafik kalau gue bilang tidak. Soalnya bisa dilihat dari grafiknya, merah artinya lebih banyak yang menjual saham daripada pembelinya. Pertanyaan lainnya adalah apakah Hololive akan bangkrut gara-gara ini? Enggak juga, gak bakal. Seenggaknya gak bakal bangkrut dalam waktu yang dekat. Karena harus kalian tahu kalau misalnya saham itu memang fluktuatif ya, kadang naik kadang turun. Apalagi perusahaan yang lumayan gede kayak Hololive. Jadi ini mah udah biasa, intinya ini tuh udah biasa. Naik turun saham itu udah biasa. Orang-orang yang invest ke Hololive atau ke Cover Corp, mereka sebelum investasi pasti mereka itu mikir dulu guys. Ada yang namanya analisis fundamental kalau kita mau investasi ke suatu perusahaan. Dilihat dulu tuh kinerja Hololive kayak gimana, dilihat dulu laporan keuangannya kayak gimana. Jadi chart ini gak ngefek apapun ke investor, ngefeknya cuma ke trader sama scalpers doang, tapi it doesn't mean shit lah intinya. Jadi ya balik lagi, intinya dengan Gura keluar, Hololive tidak akan bangkrut, setidaknya dalam waktu dekat. Jadi kalau kalian lihat judul Hololive is over, it's J-over, itu mereka cuma clickbait doang. Karena masih banyak kok idol-idol di Hololive yang heavy hitters, yang performance-nya bagus banget, itu masih banyak. Ngomongin tentang graduation VTuber yang dulu itu beda sama sekarang guys. Karena ada sebuah pattern, yaitu VTuber yang sekarang di Hololive graduate balik lagi ke akun sebelumnya, ke persona sebelumnya. Contohnya udah ada si Amelia Watson jadi Dubi 3D dan lain-lain. Dan mungkin Gura pun bakal balik ke persona yang lamanya, yaitu Senzawa. Dulu gue ngomong kayak gini, ini adalah topik yang tabu anjing. Gura, Senzawa, tabu banget. Tapi sekarang udah ada di mana-mana. Ini adalah suatu pengetahuan yang umum. Jadi oleh karena itu orang-orang, ya dia graduate, paling nanti juga dia balik lagi ke persona lamanya. Jadi biasa aja. Dan kalau dipikir-pikir lagi, ini tuh huge decision anjir. Huge sacrifice. Ini adalah suatu keputusan yang sangat berani. Kalau kalian ada di posisinya si Gura, gue yakin kalian gak bakal cabut. Gue yakin banget itu. Jadi intinya semoga decision atau keputusan yang si Gura ambil ini tepat.